Halo teman-teman, bagaimana kabarnya Pak Bro, Mas Bro? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Kita doakan selalu biar juga dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitas dan rutinitasnya. Amin, amin, amin. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Video kali ini saya mau sedikit memberikan teman-teman penjelasan atau saya mau berbagi informasi seputar dunia otomotif mengenai oli bercampur dengan air ya teman-teman ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang menonton video ini pernah mengalami masalah yang sama. Jadi mobil kita itu air radiator dengan oli bercampur jadi satu, jadi kopi susu. Nah, jadi apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kemudian kok bisa sih air itu kok bisa campur dengan oli ya? Jadi teman-teman simak aja video ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman setelah menonton ini yang masih awam, masih dalam tahap belajar atau yang kepengen tahu saja, teman-teman nanti akan jadi paham ya setelah menonton video ini. Oke teman-teman, jadi simak aja sampai selesai. Nah sekarang sebelum kita lanjut teman-teman, seperti biasa saya minta tolong teman-teman dukungan untuk channel ini ya. Yang belum subscribe tolonglah teman-teman bantu-bantu subscribe, karena kan subscribe itu gratis. Dan jangan lupa hidupkan notifikasi teman-teman ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, subscribe Rayudi Channel. Rayudi Channel. Oke, sekarang teman-teman coba lihat di sini ya. Kita lihat di bagian blok mesinnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi gini, ketika mesin kita hidupkan ya, maka air itu kan akan tersirkulasi teman-teman ya. Jadi air itu dia ada di sini nih teman-teman ya. Ini bagi belum tahu sekarang biar bisa jadi tahu ya, jadi paham ya. Ini lubang-lubang ini nih, ini kan agak sedikit kuning ya. Nah ini tuh tempat saluran air. Jadi air tuh ada di sini teman-teman, melewati silinder head ya. Ini juga lubang air nih, ini air ya, lubang air. Oke, ini air semua ya, ini juga sama. Nah jadi gini teman-teman, ketika air itu tersirkulasi, yang dari radiator dia akan kembali ke sini ya, lewat selang atas dan bawah itu kan. Nah, selang utama yang besar itu. Nah nanti dia begitu terus tersirkulasi terus. Nah saat kita mematikan engine, mesin dalam kondisi mesin mati ya, misalnya mesin off, air itu tetap dia akan di sini teman-teman, diam di sini. Nah coba bayangkan ketika mobil kita ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah kita kuras air radiatornya. Nah maka yang terjadi teman-teman di sini akan banyak penumpukan air, kotoran. Kenapa? Karena si blok mesin ini ya, ada yang pakai besi coran, ada juga blok mesinnya masih pakai aluminium babet. Tetap dia akan terkikis ya, sehingga akan banyak kotoran di sini teman-teman. Nah jadi efeknya kalau kita tidak menguras air radiator, sekian tahun tidak pernah kita kuras, maka di sini saluran ini akan terjadi mampet ya, mampet nih di sini teman-teman. Nah coba sekarang bandingkan dengan ini silinder head, lihat sampai keropos. Ini contoh aja ya, nih saluran air ya, di keropos. Nah harusnya kan yang masih bagus gini kira-kira ya, yang masih layak tuh gini. Nah ini keropos ini pun udah mulai bolong. Nah teman-teman, jadi yang saya mau jelaskan kepada teman-teman ya, ketika kita sudah mengerti bahwa air itu ada di sini dan ada di radiator, kita harus mengadakan harus rajin ya menguras air radiator, misalnya setahun sekali ya kan. Kalau mobil dipakai rutin boleh kita kuras air radiatornya, supaya kotoran yang di sini pun akan ikut keluar teman-teman ya. Jadi di dalam blok mesin kita ini sirkulasi air baik di blok mesin, di silinder head itu lancar teman-teman. Nah sekarang oli bercampur dengan air.
Nah ini ya, jadi kenapa saya harus kasih penjelasan sama teman-teman kalau di sini sampai mampet, karena mesin kan pasti nanti akan panas ya teman-teman ya, atau overheat. Ketika di sini terjadi penumpukan banyak kotoran, maka temperatur mobil kita akan cepat naik suhu panasnya, bahkan itu bisa overheat. Nah sekarang teman-teman perhatikan, di antara blok mesin ini dengan silinder head itu ada packing. Ini contoh. Nah ini ya, ini sebagai contoh. Nah ini ada packing di sini kan. Nah begini modelnya kira-kira. Jadi blok mesin, packing, baru silinder head ini dipasang ke sini. Nah ketika mesin kita overheat panas ya, sampai temperaturnya mentok, terus kita hajar terus, kita babat terus sampai mesinnya mati sendiri, yang terjadi ini teman-teman, packing ini pecah nih ya, packing ini pecah, sehingga di sini kan tadi ada saluran air nih ya, saluran air, ini air ya. Nah ini tuh saluran oli nih. Ini tuh saat mesin dihidupkan, pompa oli akan memompa oli, kemudian melewati lubang ini, dia akan terdorong masuk langsung ke atas, ketemu ini kan. Nih untuk melumuri bagian klep ya, di atas pelatu klep dan lain-lain. Nah kemudian di sini oli. Ini oli. Nah jadi lihat nih kan agak kuning di sini untuk packingnya. Nah ini maksudnya buat oli gini. Nah tekanan kompresi tinggi di sini teman-teman ya, mendorong kompresi. Maka yang terjadi itu oli ya atau air dalam kondisi sedang tersirkulasi itu akan pindah teman-teman. Coba lihat jaraknya hanya dijaga oleh packing ini. Nah ini kan saluran air, ini sudah oli di sini. Nah otomatis kalau mesinnya panas sampai akhirnya jebol packingnya, jebol di sini misalnya packingnya, jebol di sini atau di sini, nah oli otomatis atau air akan nyebrang ke sini karena packing ini jebol. Nah itu yang pertama. Yang kedua, silinder kop ini akan melengkung nih. Dia terpasang begini kan, kalau sudah terpasang, nah gini nih. Nih jadi silinder head ini ya bisa juga melengkung, dia tidak rata. Nah jadi keadaannya jadi agak miring ya, karena terlalu panas mesinnya teman-teman. Nah jadi sangat berhubungan ya, antara kita perlu menguras air radiator, apakah di radiatornya mampet atau di blok mesinnya banyak kotoran. Pentingnya kita menguras itu teman-teman, supaya mesin kita tetap dalam keadaan sehat. Nah ciri-cirinya tuh kalau temperaturnya cepat naik, coba dikuras radiator dulu sampai semua air di sini terkuras ya. Ganti pakai air baru, lakukan berkali-kali sampai bersih banget gitu teman-teman. Itu bisa mencegah suhu mesin cepat naik dan mencegah juga jangan sampai overheat. Nah jadi kesimpulannya, air bercampur dengan oli itu disebabkan karena mesin kita overheat, panas ya. Penyebabnya itu bisa karena air yang ada di radiator mampet, bisa termostatnya bermasalah, bisa kipas utama fan-nya mati. Yang jelas sampai air bercampur itu karena terjadi panas pada mesin teman-teman. Nah masuknya lewat mana? Si air bercampur dengan oli yang sudah saya jelaskan tadi, karena packing ini pecah sehingga packing tidak bisa menahan lagi ya. Jadi packing tidak bisa menahan lagi, tekanan kompresi di sini akan mendorong sehingga air akan berpindah karena cuma dijaga oleh jarak packing segini. Nah bahkan kadang tuh ya, kalau kita starter mobil, di dalam kita buka tutup radiator, air itu muncrat, peng, waktu kita starter itu juga sudah terjadi pecah di sini, pecah dari packing. Ya, jadi ini saat tekanan kompresi harusnya kan ada gaya pemampetan di sini ya, dari piston dari TM titik mati bawah TMB bergerak ke TMA titik mati atas ya sekali, kemudian pas mau kedua kali dia mau sambil untuk menghidupkan ya, udah
maka di situ ada dipampetin dulu kan. Nah, dipampetin dulu baru terjadi ledakan. Nah, waktu mampet itu tekanan yang tinggi kompresi itu akan melewati celah-celah packing ini, sehingga mengakibatkan udara akan terdorong ke bagian air, akan kembali ke radiator, radiator akan nyemprot. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sudah paham, bisa paham sedikit ya, ada gambarannya ya. Oke, jadi di sini saya hanya sekalian mengingatkan teman-teman, terutama yang punya mobil-mobil tua ya, mobil-mobil lama, untuk jangan kita abaikan atau kita cuekin ketika sudah terjadi perubahan pada suhu mesin mobil kita. Cepat ambil tindakan supaya tidak sampai turun mesin. Oke, begini aja dulu sedikit saya berbagi informasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Akhir kata, sampai kita jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa bantu subscribe dari Rayudi Channel. Thank you. Salam sukses. God bless you teman-teman Rayudi Channel. Bye.